Baik, mari kita lanjut kembali materi kita, tetap belajar metode elemen hingga. Materi yang lalu tentang elemen balok, kita sudah sampai pada step 1, kalau tidak salah ya. Step 1, prosedur umum menurunkan proses penurunan persamaan elemen, yaitu memilih jenis elemen. Tentu di sini kita pilih elemen balok, yaitu elemen balok sederhana dengan modulus elastisitas E dan modulus penampang I adalah konstan, dan hanya ada gaya dan momen simpul seperti dapat dilihat di gambar ini. Dan jangan lupa bahwa gambar ini adalah kesepakatan arah-arah positif kita dalam proses penurunan persamaan elemen dalam metode elemen hingga ini. Setelah kita pilih jenis elemennya, yaitu elemen balok, step kedua adalah memilih suatu fungsi displacement. Seperti halnya dengan jenis elemen yang lalu, elemen batang atau truss, fungsi displacement ini adalah fungsi yang digunakan untuk merepresentasikan variasi displacement dalam arah melintang, yaitu dalam arah yang searah sumbu Y, yang terjadi pada sekujur panjang dari elemen balok tersebut. Nah, dalam hal ini adalah polinomial kubik atau pangkat 3, yaitu V topi sama dengan A1 X topi pangkat 3 ditambah A2 X topi kuadrat ditambah A3 X topi ditambah A4. Nah, dipilih fungsi displacement kubik ini karena kita ingat bahwa di elemen kita ini ada 4 total degree of freedom-nya, sehingga fungsi displacement yang kita pilih harus memiliki 4 koefisien, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Dan juga fungsi ini memenuhi persamaan diferensial balok dasar. Dan yang ketiga juga memenuhi kondisi displacement dan slope continuity pada node-node yang berhubungan di antara dua elemen balok atau yang bersambungan, gitu ya. Nah, ini syarat-syarat fungsi displacement untuk elemen balok ini yang sudah terpenuhi, yaitu berbentuk fungsi polinomial kubik atau pangkat 3. Oke, nah berikutnya fungsi displacement tadi selanjutnya harus dinyatakan sebagai fungsi dari derajat kebebasan geraknya, yaitu dalam hal ini 4 ini, yaitu D1Y, D2Y, V1, dan V2. Nah, prosesnya bagaimana? Yaitu seperti ini. Di sini ini adalah fungsi displacement-nya tadi, lalu ini adalah turunan pertamanya terhadap X dari ini sehingga menjadi 3A1X kuadrat ditambah 2A2X ditambah A3. Nah, di sini kita evaluasi masing-masing ini. Untuk X sama dengan 0, artinya kita mengevaluasi di simbol 1. Sehingga V sama dengan, dari sini X kita masukkan 0, sehingga didapat V sama dengan A4, ya kan? Nah, A4 ini tidak lain nilainya sama D1Y, yaitu displacement melintang pada simbol 1. Kemudian berikutnya untuk V-nya berarti kita turunkan 1 kali. Kita evaluasi untuk simbol 1, berarti X sama dengan 0, kita masukkan di sini. Ini nilainya 0, 0, sehingga tinggal A3. Sehingga A3 ini juga tidak lain adalah V1.
Kemudian berikutnya kita evaluasi pada simpul 2, yaitu pada X sama dengan L. Untuk displacement-nya kita masukkan X-nya dengan L sehingga didapatkan D2Y-nya sama dengan A1 L pangkat 3 ditambah A2 L pangkat 2 ditambah A3 L ditambah A4. Demikian juga untuk turunan pertamanya yaitu V2, kita evaluasi X sama dengan L, didapatkan ini. Nah, di sini asumsi sesuai dengan teori baloknya bahwa sudut rotasi itu seperti ini tadi, yaitu turunan pertama V terhadap X dengan asumsi sudut rotasinya V-nya itu kecil, sehingga bersamaannya berlaku. Nah, setelah ini kita harus menyelesaikan A1, A2, A3, A4 yang kita dapat dari sini harus dinyatakan sebagai fungsi dari DOF-nya, yaitu sebagai fungsi dari ini. Oke, jadi berikutnya setelah didapatkan ini A1 sampai A4 ini, maka kita masukkan kembali atau substitusikan kembali ke dalam fungsi displacement semulanya, yaitu ini tadi. Jadi dari sini kita masukkan kan A1, A2, A3 dan A4-nya sehingga menghasilkan persamaan fungsi displacement V ini sudah sebagai fungsi dari displacement maupun rotasi simpulnya. Itu kita lihat di sini sudah D1Y, D2Y, V1, V2 ini. Sehingga ini sudah kita dapatkan. Berikutnya ini hanya menyatakan kembali fungsi ini dalam bentuk matriks sehingga lebih simpel, yaitu V sama dengan matriks N dikali D, di mana D-nya itu 4 ini tentunya. Nah, N di sini terdiri dari 4 komponen, N1, N2, N3 dan N4. Fungsi N ini disebut fungsi bentuk atau shape function untuk sebuah elemen balok. Nah, ini kalau kita kembalikan, ini kita masukkan gini lagi, kalau kita kalikan ini tentu akan menghasilkan seperti ini, gitu ya. Baik, N ini kita susun kembali, dikelompokkan suku-sukunya supaya lebih kompak dan enak nanti pada saat untuk perhitungan, sehingga menjadi seperti ini. N1 1 per L pangkat 3 dikali bla 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 ini, N2 juga seperti itu. Kemudian selesailah sampai di situ tahap 2.